Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak Fajri. Sebelum itu, kita mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Wenda dari absen 6. Nama saya Varian Sagatama dari absen 11. Nah, sebelum kita memulai mewawancarai, ini saya ada pertanyaan, Pak. Bagaimana tingkat literasi masyarakat di era digital saat ini? Untuk terkait literasi digital sebenarnya cukup baik, tapi berbentuk video bukan audionya ataupun berbentuk buku. Kenapa? Karena sekarang banyak orang-orang yang belajar melalui YouTube tuh ataupun TikTok, media, misalkan cara membuat lemari, cara peternak ikan, peternak ayam dan segala macam sebenarnya cukup tinggi gitu. Karena memang itu lebih efektif dibanding kita membaca buku dengan melihat langsung peragaan cara membuat lemari, cara memperbaiki kulkas dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah masyarakat dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari melalui digital itu. Maka sangat membantu banget gitu dengan adanya literasi digital, tata cara dengan keilmuan baik olahraga, perbaikan segala macam. Bahkan maaf, sekarang ada yang orang Indonesia padahal dia pendidikan SD bisa merakit motor, ada yang bisa merakit pesawat-pesawatan. Ini makanya sangat baik. Mudah-mudahan saya pribadi selaku pengelola perusahaan Air Petra, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang memberikan literasi melalui pendidikan digital, supaya semakin banyak lagi masyarakat yang bisa ataupun kemampuannya semakin tinggi di dalam masyarakat. Oke Pak, nah selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya literasi digital di masyarakat? Nah, lawannya literasi, lawannya keilmuan, itu permainan. Jadi sekarang dulu mungkin orang kalau mau main game harus ke warnet, harus ke PlayStation. Sekarang melalui gadget digital ini mereka udah mudah banget dalam bermain game ataupun segala lain rupanya, sehingga antara ingin belajar kebaikan dengan godaan bermain game ini lebih besar godaan bermain game. Ini harus ada campur tangan dari orang tua, dari sekolah untuk memberikan arahan untuk membatasi penggunaan gadget ini. Ada arahan untuk tugas-tugas yang melalui yang tadi itu digital. Misalkan anak sekolah nih, kalian tugas membuat rakit miniatur rumah. Ini videonya lihat di YouTube ini. Nah, jadi ada arahan dari guru ataupun dari orang tua supaya anak itu bisa mengerjakan ataupun melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru secara bijak melalui digital. Jadi digitalnya, handphonenya tidak hanya main game, tapi bisa mengerjakan tugas, melihat hal baik melalui digital itu. Oke Pak, nah seterusnya program atau kebijakan apa yang efektif untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat? Kalau bicara kebijakan, pasti kebijakan pemerintah harus ada action ataupun harus ada gerakan yang melalui masyarakat. Kan kita sekarang udah alhamdulillah nih ada media-media sosial DKI, bahkan pemerintah, ada Facebooknya, ada IG-nya, ada YouTube-nya. Jadi kita sama-sama masyarakat komen, gitu. Pak, bikin dong lomba pidato, Pak, bikin dong lomba apa cerpen namanya ya, cerpen ya, bikin cerpen Pak, lomba cerpen gitu. Karena dengan adanya perlombaan, kompetisi, ada hadiah, ada menarik kita untuk berjuang gitu. Kalau cuma kita stuck di tempat, diam di tempat, nggak ada penyemangatnya, kayaknya kurang gitu. Tapi kalau dari pemerintah ada hadiahnya, apalagi hadiahnya besar, lomba cerpen, juara 1 umroh, wah ini lomba banyak gitu. Juara 1 dapat sepeda motor, wah itu buat penyemangat buat kita, buat belajar lagi caranya membuat cerita pendek, pidato ataupun baca keras ataupun dongeng dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ini, Pak. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital? Nah, ini yang tadi saya bilang, dari sekolah-sekolahan harus diselingi tugas-tugas itu yang menggunakan fasilitas handphone, baik Zoom, meeting, ataupun tadi tuh tugas bikin karya-karya seni yang melalui contoh-contoh yang ada di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Oke, nah seterusnya
selanjutnya, bagaimana keterampilan digital dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan di era digital? Ya, ini membantu banget. Contoh tadi itu yang lulusan SD cuma bisa akhirnya bisa dikirim motor, bisa dikirim kendaraan, ataupun sekarang ada zamannya sawah hidroponik gitu. Jadi menanam padi ya, tidak di atas tanah tapi di atas air. Nah itu kan sangat ngebantu banget buat ketahanan pangan kita yang sekarang kadang-kadang padi itu mulai langka gitu, konsumsi padi mulai langka, kita bisa nanam sendiri, nanam cabai sendiri, nanam tomat sendiri. Dengan adanya literasi digital kita bisa belajar, oh begini toh cara menanam cabai tanpa tanah dengan bahan-bahannya, oh cuma butuh paralon, oh cuma butuh ini. Nah makanya insya Allah dengan semakin banyaknya literasi digital akan semakin banyak membantu masyarakat khususnya di pengelolaan pangan, baik itu cabai, itu padi, ataupun mungkin kayak lele, ikan juga bisa gitu. Jadi menggunakan galon bekas, dengan kita melihat di media sosial, insya Allah akan semakin mudah kita dalam mempraktekkan pengetahuan dasar tentang budidaya tanaman ataupun budidaya hewan seperti itu. Oke, gitu Mas Ijil. Itu Bapak Fajri. Ya, siap. Makasih atas waktu luangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.